Oke, halo bro semua. Jadi balik lagi di channel Steven. Ini video YouTube pertama saya. Setelah sebelumnya di akun YouTube saya, yang satunya itu kena ban, nggak tahu kenapa sama pihak YouTube-nya ya. Jadi hari ini saya akan bahas apa aja kelebihan dan kekurangan Yamaha R25, apa yang saya suka dan apa yang nggak saya suka. Jadi ini opini saya pribadi, teman-teman. Mungkin orang lain bisa berbeda opini sama saya. Oke, jadi saya akan bahas dulu apa aja kekurangannya dan yang nggak saya sukain. Jadi kekurangannya itu yang pertama kalau menurut saya itu ada di ban. Oke, ban Yamaha R25 ini untuk ukuran belakang itu 140 dan depan itu 110. Ini bawaan asli dari dealer, merek bannya itu IRC. Dan ban ini kalau menurut saya pribadi itu sangat-sangat licin, teman-teman. Jadi ketika kita ngerem mendadak atau ketika kita nikung itu bahaya nih ini ban. Kalau saran saya untuk kalian yang beli Yamaha R25 bannya belum diganti atau masih bawaan pabrik, segera kalian ganti sama merek-merek lain lah yang kelasnya di atasnya, karena untuk motor segede ini ya kurang cocok lah kalau menurut saya kalau masih ban ini. Kemudian yang kedua yang nggak saya suka dari Yamaha R25 itu ada di sini, di bagian rem depan. Oke, untuk Yamaha R25 ini rem depannya itu bener-bener nggak enak banget, teman-teman. Jadi dibandingin dua kompetitor lain, motor dari Honda ataupun dari Kawasaki, ini remnya paling nggak enak kalau menurut saya. Oke, jadi mungkin bisa diakalin dengan ganti kampas yang yang mereknya lebih oke. Kemudian apalagi yang nggak saya suka itu di hager. Oke, build quality-nya ya. Untuk hagernya ini udah diganti dari karbon asli. Kalau untuk bawaan aslinya itu plastik dan sangat apa ya kalau kita bilang itu melewat banget. Jadi ya itu kurang bagus dari segi penglihatan kita ya. Kalau untuk body-bodinya, build quality-nya ya so-so lah, biasa aja. Dibandingin sama kompetitornya, ini yang paling bawah lah kalau dibandingin sama Kawasaki sama Honda. Oke, kemudian apalagi yang keempat ya. Sekarang kekurangan Yamaha R25 ini ada di bagian kiproknya. Kiprok di dalam ini, teman-teman. Saya banyak jual Yamaha R25 ini ya, teman-teman, dan rata-rata permasalahannya ada di kiproknya. Jadi kalau untuk kalian yang mau beli Yamaha R25, kalian perhatiin baik-baik. Kalian cek apakah kiproknya masih bagus atau enggak. Kalau kalian nggak ngerti gimana cara cek kiprok, kalian ajak teman kalian yang ngerti ataupun kalian cari tutorialnya di internet. Oke. Kemudian apalagi untuk R25 yang lama ya sampai ke yang terbaru sekarang itu sen aslinya itu masih nonjol sama seperti bawaan fiction. Nah jadi ya saran saya kalian gantilah kayak sen tempel gini, itu jauh lebih bagus kelihatannya. Kemudian spakbornya ya, ini spakbor aslinya nggak saya keluarin ya. Kalau untuk spakbornya ketika dipasang itu wah itu panjang banget, teman-teman. Jadi untuk Yamaha R25 ini menurut saya ya dilepas aja lah spakbornya. Oke, mungkin itu aja sih kekurangannya kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk shock, lampu dan lain-lain oke lah untuk R25 ini. Sekarang kita bahas kelebihannya dari R25 ini. Kelebihannya apa aja sih kalau menurut saya? Kalau menurut saya motor ini ramping, teman-teman. Ramping dan juga selera masing-masing ya. Kalau menurut pendapat saya lumayan ganteng kalau dilihat dari depan. Kemudian yang saya suka lagi dari motor ini itu enak, teman-teman, handlingnya. Ini meskipun ini motor tahunnya lama ya, ini yang tahun 2014 yang belum upside down, itu handlingnya enak dibandingin sama Kawasaki Ninja 250 Fi. Kebetulan dulu saya juga pakai Ninja 250 Fi yang lama ya, tahun 2016, itu saya pakai sekitar 2 tahun. Itu handlingnya jauh, teman-teman, lebih enak R25 ini dibandingin Ninja Fi Old. Oke. Kemudian apalagi
yang oke nih dari motor R25 ini. Yang oke selanjutnya itu ada di bagian servis teman-teman. Jadi kalau kalian mau servis Yamaha R25 ini dibandingin sama dua motor lain kompetitornya, untuk biaya servis dari Yamaha R25 ini itu yang paling terjangkau, yang paling oke kalau menurut saya. Tapi jangan kalian bandingin sama motor-motor kecil ya, jelas beda jauh. Tapi kalau kita bandingin sama kedua kompetitornya, untuk harga servis ini paling oke. Bukan hanya biaya servis teman-teman, untuk biaya part-part yang perlu kalian ganti, misalkan kampas, oli dan lain-lain, untuk motor ini yang paling terjangkau. Oke, kemudian apalagi yang saya suka nih dari motor ini? Yang saya suka selanjutnya itu di joknya teman-teman. Kalau menurut saya joknya ini empuk ya. Ya balik lagi kita bandingin sama kedua kompetitornya. Jadi kalau menurut saya joknya ini yang paling empuk. Kemudian tenaga, kalau menurut saya tenaga lumayan oke lah. Tapi jangan dibandingin sama motor-motor yang baru ya, kayak ya CBR 250RR yang baru, yang udah SP quick shifter, itu kan tenaganya udah lumayan tinggi. Tapi kalau kita bandingin sama seangkatannya dulu, selevel tahunnya sama Ninja 250 Fi ya, tenaganya ini oke deh, udah cukup lah kalau menurut saya. Kemudian apalagi ya yang saya suka dari motor ini, suara sih, suara, konsumsi bahan bakar ya lumayan lah. Untuk konsumsi bahan bakarnya ya irit lah dibandingin Ninja 250 Fi yang old. Kemudian untuk yang lainnya udah sih, kalau menurut saya itu aja untuk R25 ini. Nih lumayan ganteng nih. Jadi kalau kalian yang mau beli Yamaha R25, mungkin kalian bisa pikirin tuh dari apa yang saya udah sebutin tadi. Oke. Dan ini juga untuk dijual teman-teman. Ini area Palembang, plat BG Kota Palembang. Dan ini tahunnya 2014. Untuk kilometernya, odometernya itu masih di 9.000, belum sampai 9.000, hampir 9.000. Dan itu asli service record Yamaha ya teman-teman. Untuk pajaknya juga hidup. Oke. Dan kalau yang mau beli, saya kasih bonus tuh knalpot Leo Vince. Itu mahal tuh teman-teman, harganya sekitar hampir 5 juta. Oke, untuk barang-barang aslinya, part orinya itu ada semua. Oke. Pastinya surat lengkap ya teman-teman. Oke, see you.